Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Akina FM, and I hope you enjoy this story. Oke, kali ini cerita dewasanya libur dulu ya. Jangan cerita dewasa mulu ah. Tapi kalau nggak cerita dewasa nggak ada yang nonton. Shit. Bangke. Oke, kalau lu mau nonton cerita dewasa doang, ada di playlist. Silakan cek aja, tuh kan ada daftarnya cerita dewasa, cerpen sama pembahasan. Sebelumnya coba lihat di bawah video ini kan ada tulisan subscribe. Pencet lah daripada jempol yang nganggur ya kan. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau cerita. Gue nggak tahu sedih atau enggak sih, tergantung menurut kalian gimana. Langsung ke story. Saat itu matahari mulai terbenam. Cahaya perlahan menghilang. Langit yang awalnya berwarna biru muda secara perlahan berubah menjadi abu-abu kehitaman. Hembusan udara pun terasa dingin menyelimuti kulitku. Dibarengi dengan siang hari yang perlahan pergi, kau pun melangkah menjauh dariku. Saat itu, aku hanya bisa terdiam melihat langkahmu yang perlahan semakin menjauh. Perlahan, pandanganku mulai kabur. Jantungku terasa sangat cepat berdetak, hingga tanpa sadar air mata sudah membasahi pipiku. Perasaanku saat itu campur aduk, bingung, kesal, kecewa, sedih. Entah apa yang harus aku lakukan. Namun, aku hanya bisa pasrah, ikhlas menerima keputusanmu untuk menuruti orang tuamu. Mau tak mau, aku harus melepasmu. Tapi, yang tersulit bukanlah melepaskan, namun melupakan. Bagaimana bisa aku melupakan semua hal yang sudah kita lewati? Semua terasa mustahil. Bahkan saat aku melihat kuku di tangan yang mulai panjang, aku ingat kamu selalu memotongnya. Saat aku terbangun dari tidur pun, aku ingat bahwa kamu yang selalu merapihkan kamarku. Kamu yang selalu ada untukku. Kamu yang dengan tulus menyayangiku. Sampai saat ini, bagaimana bisa aku melupakanmu? Bayanganmu masih memenuhi setiap sudut ruangan di rumahku. Tempat di mana kita bahagia, berbagi duka, bahkan tempat di mana kita saling mendepankan ego masing-masing. Iya, sudah banyak hal yang kita lewati, dan itu semua yang harus aku lupakan. Tapi, bagaimana caranya? Tolong beritahu agar aku bisa ikhlas menghapus semuanya. Oke, jadi perkenalkan, aku adalah seorang pria yang berjuang untuk melupakan semua kenangan dengan seorang kekasih yang saat ini sudah hidup bahagia dengan orang lain. Sebut saja aku Iki. Sudah sekitar 2 bulan setelah kejadian yang tak pernah aku harapkan. Selama itu hari demi hari dilewati dengan hampa. Tatapanku kosong. Rambutku yang selalu rapih pun mulai terlihat gondrong. Namun perlahan aku mulai bisa ikhlas menerima. Perlahan aku mulai tumbuh lebih dewasa dari sebelumnya. Dan sekarang aku sangat menyukai warna hitam. Singkat cerita, saat ini aku sudah mulai bekerja di salah satu kantor pemasaran. Raut wajahku pun sudah mulai ceria. Mataku yang kosong sekarang lebih berwarna. Suatu hari,
aku dan seorang temanku pergi untuk menonton. Saat itu yang tayang adalah film Avenger. Film yang sangat aku suka. Sebagai pencinta Marvel, aku tak ingin melewatkannya. Di perjalanan, aku teringat kalau mantanku pun sangat menyukai Marvel. Singkat cerita, film sudah selesai kami tonton. Dan kami menuju food court untuk makan sebelum pulang. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan gadis kecil yang terlihat bingung di depan pintu food court. Gadis itu pun melihatku dengan raut wajah merenung, matanya yang sayu. Gadis itu menatap dan berkata, "Ibuku di mana?" Aku bingung dan bertanya, "Kamu ditinggal ibu kamu?" Gadis itu hanya terdiam menahan tangis. Akhirnya aku mengajak gadis itu mencari ibunya. Tapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang sangat aku hafal. Suara yang begitu melekat di pikiranku. Seketika aku menengok ke arah suara. Dan tiba-tiba aku tercengang. Ternyata gadis itu adalah anak dari mantan kekasihku. Seluruh badanku terasa kaku. Tatapanku hanya tertuju kepada sosok wanita yang sampai saat ini masih melekat di pikiranku. Iya, aku bengong selama beberapa detik. Aku gak nyangka bakalan bertemu sama mantan kekasih yang bernama Winda. "Kamu Iki kan?" ujar Winda. Aku terdiam. Sampai akhirnya kawanku menyenggol hingga aku tersadar. "Winda," ujarku, "ini putri kamu. Sama siapa kesini? Apa kabar?" Dengan gugupnya aku bertanya ke Winda. "Iya, berdua aja. Kebetulan aku baru mau makan malam," jawabnya. "Gak diantar sama si itu." "Itu siapa?" "Suami kamu maksudnya. Dia lagi ada tugas keluar kota." Iya, gimana kalau kita makan bareng?" Aku mengajaknya. Akhirnya aku makan malam bersama. Sambil makan malam, tiba-tiba ia mulai membuka percakapan. Ia berkata, "Kamu keren sekarang, gak kayak dulu. Dulu kamu gak pernah ada semangat buat jadi seperti ini. Kenapa setelah semuanya terjadi, kamu baru punya kerjaan? Lebih semangat. Kenapa gak dari dulu kamu tunjukin kalau kamu bisa kayak gini ke orang tua aku?" tanya Winda. Aku menghela nafas dan menjawab, "Jangan salahkan aku, Win. Tapi kamu yang gak mau nunggu. Kamu yang terlalu cepat ambil keputusan. Kamu pikir sekeras apa perjuangan aku untuk bangkit? Bahkan sampai sekarang aku masih mengharapkanmu." "Oh ya?" Winda memotong penjelasanku. "Terus kamu pikir aku bahagia dengan apa yang aku jalanin? Kenapa kamu cuma diem saat aku mengatakan semua hal yang bahkan gak mau aku katakan? Kenapa kamu gak pernah nunjukin kalau kamu mau perjuangin aku?" Terlihat kedua matanya merah dan berkaca-kaca sambil memberikan pertanyaan itu. Aku tidak bisa menjawab apapun. Aku hanya terdiam menatap ke arah mata Winda. "Jawab!" Winda membentak pelan. "Oke, maaf." Saat itu aku bingung apa yang harus aku lakukan. Aku cuma bisa menangis meratapi kepergian kamu, Win. Bahkan aku stres, Win. Kalau saja aku tidak punya Tuhan, mungkin aku sudah mengakhiri hidupku. Sampai sekarang aku masih sangat mengharapkan kamu. Walaupun aku sudah punya anak. Winda memotong penjelasanku dengan wajah yang terlihat kesal, marah, dan sedih. Aku pun menjawab, "Apapun yang terjadi di kamu, aku masih mengharapkanmu. Hatiku sudah mati, Win. Hanya ada satu nama yang tak terhapus. Hanya kamu," jawabku sambil menatap tajam ke arah mata Winda. "Iya, aku tahu kamu serius, tapi itu gak akan mungkin terjadi."
karena sekarang aku udah bukan aku yang dulu, jawab Winda sembari mengajak putrinya pergi meninggalkan resto. Kata-kata Winda terus terngiang di kepalaku. Bahkan saat aku pulang di dalam perjalanan, sementara temanku menyetir mobil, aku hanya duduk terdiam, bengong menghadap ke jalan, dengan kemeja yang tak terkancing seluruhnya. Tatapanku sangat kosong, wajahku memerah, mataku pun sayu. Bahkan saat kawanku bertanya, "Kamu gak apa-apa kan, Ki?" Aku tidak menghiraukannya, sampai gigi bagian atas dan bawahku beradu, air mataku pun turun membasahi pipi. Seminggu kemudian, aku bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Dengan setelan kemeja hitam dan celana hitam, aku pergi menaiki mobilku untuk pergi ke suatu tempat. Tidak lupa juga aku memakai kacamata yang berwarna hitam juga. Saat itu, aku pergi menuju rumah Winda. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan kawan Winda yang menyuruhku untuk datang. Lalu, langkahku terasa berat. Aku mulai melangkah menuju ke depan rumah Winda yang sudah sangat ramai dipenuhi warga. Suara tangisan di sana-sini. Semua terlihat sedih. Dalam keramaian aku merasakan kekosongan yang mendalam. Hanya satu kalimat yang terdengar di telingaku saat itu. Sambil menatap ke arah seorang pria dari kejauhan, aku mendengar, "Ibuku di mana?" tanya seorang gadis kecil di pelukan ayahnya. Oke, sekian ceritanya. Gimana menurut kalian? Sedih atau enggak? Sorry kalau gue agak-agak belibet. Kadang gitu sih kalau lagi baca, suka belibet. Ya udah deh, gitu aja. Jangan lupa buat subscribe dan di like videonya kalau lu suka. Kalau nggak suka silahkan di dislike aja. Kalau nggak pengen dengerin nggak usah ditonton. Ya udah gitu aja ya. Oke, bye, see ya. It would feel so bad. Don't know how much else I can withstand. So why do I try? It's getting too